Lalu setelah itu mereka disuruh bertaubat hadirin. Setelah performa yang begitu mencengangkan, begitu luar biasa. Ini bukan setelah mereka bermaksiat. Atau ayat ini turun bukan karena mereka lalai. Tapi setelah mereka beriman, setelah mereka bersabar di atas iman mereka. Setelah Bilal disiksa, dia direndahkan, bagaimana dijatuhkan dan seterusnya. Setelah para du'afa itu dizolimi. Setelah Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang kaya bersabar ketika meninggalkan seluruh hartanya di saat mereka berhijrah ke kota Madinah. Wa hijratihim, dan setelah mereka berhijrah, wa jihadihim, setelah mereka berjihad. Setelah itu mereka disuruh bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kepada Allah semua kalian tanpa terkecuali wahai orang-orang beriman. Banyak di antara kita lupa bahwa atau berpikir keliru bahwa taubatnya adalah pada saat dia awal hijrah saja. Tapi sekarang nggak perlu, karena saya udah ke masjid, saya udah ngaji, saya sudah kenal sama ustadz, saya sudah kenal sama beberapa orang soleh, saya sudah umroh, saya pernah haji, saya sudah infak, saya rutin ngasih ke masjid, saya donatur A, saya donatur B. Berarti saya nggak perlu taubat. Tidak. Allah bilang watubu ilallah jami'an, dan bertobatlah kepada Allah. Kalau para sahabat saja disuruh bertobat, apalagi kita. Kalau para sahabat setelah hijrah disuruh bertobat, apalagi kita. Apabila para sahabat setelah berjihad disuruh bertobat, apalagi kita. Apa yang pernah kita korbankan? Apabila para sahabat setelah mengeluarkan dan kehilangan seluruh hartanya di jalan Allah disuruh bertobat, apalagi kita. Ini perintah yang sangat penting, perintah yang tidak diduga sebelumnya bagi banyak pihak. Karena bisa jadi sebagian kita berpikir, saya sudah melakukan A, saya sudah melakukan B, harusnya dapat reward dong, harusnya dipuji dong. Ternyata disuruh bertobat. Utubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan inilah sesuai dengan, dan karena itulah Ibnu Jam'ah mengatakan dawamu taubah bagi penuntut ilmu, harus selalu bertobat. Penuntut ilmu loh, bukan ahli maksiat, bukan orang yang mengerjakan berbagai macam kemungkaran dan dosa. Ini buku untuk penuntut ilmu. Dawamu taubah, penuntut ilmu kalau mau berhasil harus senantiasa bertobat kepada Allah, bertobat kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan kita ingat lagi definisi taubat, bagaimana kita harus banyak istighfar kepada Rabbul Alamin. Dan itulah kunci para ulama kita. Kan diriwayatkan Abu Hanifah ketika menghadapi sebuah masalah, lalu beliau kesulitan memecahkan masalah tersebut. Apa yang beliau lakukan? Beliau katakan, ini tidaklah terjadi kecuali lidzan bin janaituhu, kata beliau. Ini karena dosa saya. Maka beliau istighfar, beliau ambil wudhu, beliau sholat, lalu minta petunjuk dan minta dibukakan oleh Allah sampai Allah kasih fatah dan beliau bisa menyelesaikan perkara tersebut. Itu para ulama. Kalau itu Al-Imam Abu Hanifah, 1 dari 4 imam madhab, lalu bagaimana dengan kita? Kita harus banyak bertobat, hadirin sekalian. Karakter penuntut ilmu adalah senantiasa bertobat, dan bertobat. Dan ingat, apa sih tobat? Istighfar dengan lisan. Lalu bertekad atau meninggalkan dosa-dosa, terus evaluasi apa dosa yang masih kita kerjakan, tinggalkan. Apa yang masih tersisa, tinggalkan. Apa yang mungkin baru karena kita lengah, tinggalkan. Terus demikian, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Lalu an-nadamu taubah, nadam atau penyesalan adalah inti dari pertobatan. Kita harus menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan, kemungkaran yang kita kerjakan, dosa-dosa yang kita perbuat. Dan itu kehidupan penuntut ilmu. Jadi bayangin hadirin sekalian ya, kalau kita bisa menerapkan konsep ini, betapa indahnya dunia ilmu. Karena masing-masing kita itu sibuk menyesali dosa-dosanya. Bukan merasa diri suci, bukan ngeremehin orang, bukan menganggap orang bodoh semua, kecuali kita. Tapi justru kita